Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku satuin frame sama suami karena lagi mau sharing is caring. Sebelumnya selamat datang di channel YouTube Selizar Effendi. Buat kamu yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen untuk mendukung dan membuat channel ini semakin berkembang. Ini kita lagi pelan-pelan aja karena anak kita lagi tidur di kamar ya. Nah, di video kali ini kita bakal sharing is caring. Nah, sharing is caringnya tentang apa sih kira-kira? Kita akan sharing tentang perjalanan ta'aruf kita. Jadi kayak kemarin kan aku udah nyeritain gimana urutan ta'aruf gitu. Nah, sekarang secara realnya kisah kita tuh kayak gimana biar mungkin bisa memberikan gambaran ke teman-teman yang mau ta'aruf. Coba kan pertama waktu itu alurnya dari kamu. Kamu ceritain kisah kamu waktu pertama kali pengen ngajuin CV ta'aruf sama aku. Itu lewat siapa? Sebutin aja namanya, gak apa-apa. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Johari, biasa dipanggil Ajo. Dan alhamdulillah sekarang udah jalan 1 tahun ya. Nah, untuk kisah ta'aruf tuh yang pastinya bakal terkenang sepanjang masa. Jadi dahulu ta'aruf ini bermulai ketika selesai skripsi sih. Jadi saya skripsi udah selesai, semua tugas-tugas kuliah, tinggal nunggu wisuda. Nah itu udah mulai kepikiran nikah. Jadi kalau dulu sebelum itu kepikirannya sih ya enak kali ya kalau nanti sama dia, enak kali sama dia. Tapi ketika setelah skripsi selesai itu nyarinya malah yang lebih serius. Yang lebih serius, yang mana yang cocok nih kira-kira jadi ibu dari anak-anak kita. Ya itu. Nah alhamdulillah saya punya murabi dan akhirnya saya ajukanlah CV saya ke murabi. Jadi pertama kali alurnya kamu nitipin CV dulu ke murabi kamu gitu? Iya, pastinya nitipin CV dulu ke murabi dan akhirnya murabi mencarikan dapatlah satu nama. Dan kita seperti biasa yang udah di-share-share sama orang-orang pada umumnya, yang kayak mulai dari tukeran CV, terusnya seminggu kemudian ketemuan, lalu seminggu kemudian nunggu jawaban. Nah sampai pada akhirnya yang ta'aruf pertama itu wallahu alam bisawab akhirnya gagal karena ya mungkin belum ada kecocokan dari satu dan yang lainnya. Oke. Berarti sebelum sama aku kamu udah pernah berproses sama satu akhwat ya? Iya dong. Iya. Dan bukan aku guys orangnya. Dan itu Kenapa bisa nggak jadi? Coba sharing aja nggak apa-apa. ketika pas lagi istiqoroh dibareng tahajud, dan kebetulan saat itu saat bulan Ramadan, jadi di sepertiga malam tuh murabi nganjurin untuk kita istiqoroh. Nah istiqoroh itu munculnya sih nggak dalam mimpi. Terus? Munculnya itu seperti ya selibetan atau ingatan-ingatan tuh yang lewat ketika sadar, misalkan lagi sholat, terusnya lagi jalan, itu yang muncul itu wajah kamu. Gimana sih? Coba ulang. Jadi kapan muka aku bisa muncul di itu munculnya gimana? Maksudnya kayak muncul tiba-tiba apa kayak bayangan aku apa gimana? Ya pastinya kayak film-film itu kayak flashback lah gitu, kayak ketemu lagi gitu, dalam ingat lagi gitu. Padahal waktu itu nggak ada kontak ataupun nggak terlalu deket. Iyalah, orang kamu tipe laki-laki yang ogah kalau chatan sama perempuan. Aku inget banget waktu dulu baru gabung Markas Inspirasi, kan ceritanya aku tuh ada sesuatu hal yang pengen aku tanyain. Aku terpaksa harus japri dia dong. Terus pas kita lagi kumpul rapat, tiba-tiba entah lagi evaluasi atau apa gitu, dia ngomong gini, jangan chat Ana secara pribadi, kata dia gitu. Intinya dia nggak mau kalau misalkan di WA kalau secara pribadi, maunya di grup aja.
Nah ini dia kayak gitu banget guys orangnya. A few moments later. Terus Nah terus abis di chat, jadi udah chatnya rapi, ya ganti dan jadi chatnya baru. serius aku, dia malah bercanda. Nah tadi udah istiqoroh, muncul lah, itu lagi proses yang pertama, tapi yang dapet istiqorohnya malah yang lain, kamu gitu. Oke, diperjelas. Berarti ketika kamu lagi sholat istiqoroh untuk meminta petunjuk terhadap ahwat yang lagi kamu taarufin, malah muncul bayangan aku, muka aku gitu. Nah, terus aja. Padahal kita waktu itu lagi nggak komunikasi intens kan, nggak ada chat, nggak ada apa, dan nggak pernah ketemu malah ya. Karena pada saat itu Markas Inspirasi juga yang kita satu organisasi bareng, itu kita jarang rapat ya, jarang ketemu gitu. Dan akhirnya ungkapin lah sama murabi hasilnya seperti ini, karena kan setiap taruh itu dimintakan hasilnya gimana, hasil istiqorohnya lanjut atau enggak. Nah setelah menceritakan, akhirnya malah disuruh menimbang lagi, karena di situ ya saya mintanya ya ini hasilnya begini, ini pertanda apa gitu. Ya udah coba istiqoroh lagi, ya terus munculnya malah itu terus, jadi nggak berubah. Tapi kamu bukan karena kesemsem melihat postingan aku apa gimana? Enggak lah, siapa kamu? Sombong amat. Iya. Siapa aku? Iya sih, aku bukan siapa-siapa. Berarti itu mungkin memang sebuah petunjuk dari Allah kali ya. Mungkin itu yang dinamakan yang mana yang cocok untuk pasangan hidup, yang mana yang cocok hanya untuk dilihat-lihat aja. Oh gitu. Ya, jadi kan kayak di pasar tuh ada baju yang cocok, yang dijual banyak, yang bisa dilihat-lihat, yang dipegang-pegang, tapi kan yang ujung-ujungnya dibeli satu. Iya sih. Ya pasti itu dengan pertimbangan, apalagi ini dengan melibatkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah aku yakinin itu jalan terbaik, dan akhirnya memutuskan untuk off dari yang pertama tuh selesai. Ya udah tuh, kalau selesai berarti dikembaliin semuanya, mulai dari data-datanya. Soalnya nanti ketakutnya malah ketahuan nama calon suami yang selanjutnya, malah bubar cemburuan. Oh iya, takut Gitu. ya, khawatir. Oke, terus Habis dari itu akhirnya ngajuin lah yang kedua. yang kedua itu adalah Kamu. aku. Nah, kedua sama tuh prosesnya, ya mulai bikin CV, tukeran CV, dan sampai akhirnya ketemu. Tak dulu, ceritain dulu nih awal mula kamu tuh ngajuinnya lewat perantara siapa, sebutin orangnya, by SMS atau telepon apa gimana. Pada saat itu kamu lagi apa? Ya, Kalau aku langsung ngasih ke murabi yang sama dengan mengajukan orang tersebut. Nah terus murabi carilah, ya murabi kamu, ibaratnya murabiahnya gurunya kamu, cari, akhirnya ketemu, dan akhirnya dimintakan kontaknya. bentar deh. Bukannya dulu kamu lewat Kak Dini, nge-WA Kak Dini nanyain aku udah siap nikah apa belum? Nah kalau yang itu kan dari tanya-tanya teman sebenarnya. Jadi ada jalur apa namanya tuh, jalur saran. Jadi jalur saran, siapa murabinya kita udah tahu, ada semuanya, barulah nanti kita minta ke murabi kita, ke jalur khususnya. Bahwasanya dia nanti yang akan maju dengan data-data yang sudah kita punya, kayak gitu. Ya kayak orang nyusun proposal, jadi sudah ada data-datanya baru kita ajukan ke dosen gitu. Jadi awal mula kamu untuk nyari tahu siapa murabi aku tuh intinya lewat Kak Dini lah ya. Ya, Nanya aku tuh ada murabinya apa enggak ya, gitu kan? tanya-tanya dulu, cari data-data yang dibutuhkan. Oke. Akhirnya data-data yang sudah ada, dan barulah kita berangkat ke murabi. Berangkat ke murabinya langsung, dan juga langsung dicari. Aku mau cerita dulu ya. Ini versi aku. Kalau itu kan versi kamu. Jadi waktu aku pertama kali nih dapat WhatsApp dari Kak Dini, itu adalah hal yang paling gak bisa aku lupain sebenarnya. Jadi soalnya tuh tiba-tiba aku lagi di kamar, lagi nyantai, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba Kak Dini tuh nge-WA gitu. Dimana pada saat itu sebelumnya
beberapa minggu sebelumnya aku udah curhat terus sama dia. Gak lama dia WA lagi dan nanyainnya itu tentang Sally udah siap nikah apa belum gitu. Awal mulanya dia nge-WA aku kayak gitu. Terus emang kenapa kak? Insya Allah siap gitu. Nih ada Ikhwan nih mau ngajakin ta'aruf gitu. Tapi sebaiknya Sally baca dulu, terus Sally pertimbangkan dulu. Kata dia gitu. Ya udah kak, kirim aja CV-nya. Nah pada saat itu tuh aku nggak terpikir sama sekali kalau orang itu kamu, karena yang aku tahu juga kamu kan di organisasi. Aku dengar gosip-gosip beberapa akhwat banyak yang kamu kayak intinya kamu tuh sering digosipin dah, sering diledekin, dan yalah aku mah apa sih gitu, intinya gitu. Terus habis itu pas dari WA-an pagi dikirimnya tuh baru sore apa malam gitu. Terus abis itu pas dia ngirim, aku lagi lipetin baju tuh sore-sore, aku buka dong. Pas aku buka lah, ternyata orangnya adalah orang yang satu organisasi sama aku, dan yang aku tahu malah kamu emang udah ada calonnya. Jadi aku pada saat itu tuh bingung gitu, bukannya dia udah ada proses, ternyata benar udah ada dan sebelumnya gagal kayak gitu. Terus habis itu aku baca tuh panjang banget CV-nya dia nih sampai 14 halaman. Itu tuh udah kayak makalah yang dikirim ke dosen. Dan akhirnya aku ngobrol dong sama Kak Dini ini dia bikin CV-nya lengkap banget. Terus CV Sally tuh belum selengkap ini. Ya udah kata Kak Dini, Sally revisi, Sally bikin yang terbaik mungkin karena dia udah memberikan yang terbaik, kalau kata Kak Dini gitu. Terus abis itu aku baca, aku okein kan ke dia. Ya udah kak, aku kirim balik. Nah keesokannya kan, nah abis itu kamu baca, dan pada saat itu apa yang membuat kamu pengen melanjutkan ta'aruf itu? Ya pastinya ya setelah baca dari CV itu, mulai dari yang tertera itu udah mulai cocok, dan visi misinya juga udah ada, dan pastinya nggak sulit untuk berkata ya gitu, karena udah tertera semua di sana. Dan akhirnya aku dan Robi untuk bersiap bertemu dengan kamu, Merobi aku gitu ya. Nah waktu lagi proses itu sebenarnya kita ada kendala ya. Karena kendalanya Merobi kita tuh sama-sama sibuk ya. Lagi di lockdown. Bukan lagi di lockdown, itu kan waktu itu belum ada corona. Jadi waktu kita lagi ta'aruf, Merobi aku tuh yang sibuk banget. Merobi aku yang pertama. Jadi sekarang aku udah pindah Merobi jadi ke saudara Merobinya kamu ya. Nah karena Merobi aku tuh orang guru ngaji, dan kayaknya juga dia aktivis. Terus pada saat itu kamu tuh ceritanya lama ya, merasa kayaknya lama banget ya. Ya harusnya maksimal banget seminggu. Iya. Dan aku tuh inget banget karena mungkin dia ngerasa jawaban dari Murobinya sebenarnya mah aku tuh udah oke gitu. Cuman untuk nazor ya, ini kita udah masuk ke tahap nazor, pengen nazor antara kamu sama Murobi kamu dan aku dengan Murobi aku. Dan sayangnya Murobi aku pada saat itu sibuknya luar biasa, sehingga kamu belum mendapatkan jawaban kapan tanggalnya kita bisa bertemu gitu. Karena Murobi aku lagi di luar kota. Dan tahu gak? Karena menunggu lama itu, waktu kita masih masa menunggu itu, ternyata kita ada rapat bareng ya. Kita punya rapat bareng, dan disitu dihadiri sama beberapa orang. Kita rapatnya di AKL Tebet. Nah kita tuh pada saat rapat pun saking canggungnya kita sampai nggak ngobrol intens juga. Aku juga waktu lagi nyampe juga nggak langsung cicit gitu. Jadi intinya kayak ngomongnya pakai bahasa isyarat gitu. Karena juga nggak mau sampai orang tahu kalau kita lagi ta'aruf. Pada saat kita lagi break atau mau pulang kayaknya deh, mau pulang kan posisi duduk aku kan di seberang. Mejanya kan gede banget tuh, sampai ngalangin 3 langkah lah pokoknya. Nah kamu tuh tiba-tiba nyodorin surat kecil banget. Ada tuh suratnya di dompet aku masih ada. Tiba-tiba dia nyodorin surat ke aku, dan di situ tuh dia tuh lipet nih suratnya nih.
Bohong, itu mah resep obat. Enggak, serius. Jadi sama dia suratnya dilipat-lipat sampai kecil banget. Dia nggak pakai A I U E O, langsung didorong pakai telunjuknya diarahin ke aku, dan otomatis aku tarik dong. Setelah dia lepas, terus aku ambil, nggak mau sampai yang lain lihat. Dan ketika sampai rumah, kan kata kamu juga bacanya di rumah aja. Pas aku sampai rumah, aku baca. Maaf nih ya, aku baca nih buat pengalaman. Jadi karena dia mungkin ngerasa takut kelamaan, dia bilangnya gini, Ana sudah konfirmasi ke murabi Ana, katanya sudah info-info dengan murabia Seli, Ustazah Ratu, nama Ustazah aku tuh Ustazah Ratu. Apakah Seli udah hubungi murabiahnya untuk take waktu? Ana harap segera koordinasi. Di bawahnya ditulis pakai tanda petik, capek nunggu. Apa motivasi kamu bikin surat kayak gitu? Itu adalah salah satu tugas dari guru bahasa Indonesia. Apa? Itu karangan guru bahasa Indonesia. Membuat sinopsis. Jadi mungkin dia nggak mau prosesnya lama-lama ya? Iyalah, kan batasnya seminggu. Iya sih, tapi memang buat para teman-teman yang udah pernah ta'aruf juga mungkin mereka paham bahwa murabi itu memanglah sangat sibuk, karena mungkin tugas dakwah mereka juga banyak ya, dan gak kita doang yang diurusin. Jadi buat teman-teman yang lagi ta'aruf juga harap bersabar, intinya gitu, kuncinya bersabar dan nurut sama murabi. Jangan berusaha untuk meloncati atau mendahului lah gitu. Terus setelah itu tahapnya gimana? Kita udah menemukan ya, menemukan tanggal. Udah pulang itu. Ya iya Bu. Pulang. Akhirnya pulang dan akhirnya buat jadwal dan akhirnya ketemuan. Nah ketemuan dah tuh, udah ketemuan. Ketemunya di mana waktu itu? Di rumahnya. Di rumahnya murabi aku ya, di daerah Condet. Terus? Udah ketemu kayak gitu, udah pasang skenario dah tuh sama murabi aku. Bahwasanya mau pakai apa nih biar kita nanti nggak terlalu direndahin banget gitu. Biasanya kan gitu ya. Kalau perempuan dijadiin dijual mahal, bener dah tuh, ditanyain banyak kerja di mana dan lain-lain kemana. Iya. Ini dan yang paling aku ingat sih, kamu tuh paling pertama pertanyaannya tentang masalah itu ya, poligami. Kenapa sih perempuan poligami mulu yang ditanyain? Sebenarnya bukan kayak gitu ya. Soalnya ini masalah prinsip dan kesepakatan sebelum menikah. Karena banyak terjadi ketika mau menikah nggak membuat kesepakatan itu, alhasil ketika suaminya minta, istrinya nggak tahu menau dong. Akhirnya kayak gitu, terima nggak? Ya nggak terima. Kenapa? Salahnya ya di awal, nggak membuat kesepakatan. Setiap kita kan pribadi punya prinsip. Aku punya prinsip, kamu punya prinsip. Jadi apakah prinsip kita bisa disatukan? Kalaupun tidak, ya kita kan bisa mempertimbangkan. Intinya sih gitu. Terus pada saat itu juga murabi aku kan juga kritis banget ya. Pada saat itu murabi aku tuh kritis banget juga sama kamu. Kamu ditanyain apa aja waktu itu? Banyak, udah kayak sidang skripsi deh. Apa aja? Yang aneh-aneh, mulai dari penghasilan, terus niat tempat tinggal, gimana keseharian. Udah pokoknya harus merangkai kata yang indah, biar supaya tuh murabiahnya luluh lantah. Dan yang paling ngena banget itu ketika aku lupa bawa buah tangan. Buah tangan. Iya, buat siapa? Ya pastinya karena di rumah murabiah ya pasti buat murabiahnya lah. Oh iya. Kamu gak bawa apa-apa tuh? Ya bener-bener lupa banget dah tuh. Akhirnya kita sebelum pulang tuh kayak ini makanannya nih, maaf ya gak ada buat tangannya. Jadi kayak dikodain lagi tuh. Iya, buat kita yang peka aja sih ya. Dan akhirnya pas pulang tuh kita senyum-senyum dah tuh, aku sama murabi. Sampai lupa, gimana sih kamu Jo? Aku sampai lupa bawa inian. Iya, lupa banget. Ya udahlah, buat pelajaran, jangan sampai nanti kalau ada kayak gini lagi jadi pelajaran, apalagi bertamu sama orang, minimal ya bawa sedikit ya, apapun gitu. Betul. Oke, setelah itu, oh iya, posisinya waktu kita nazar, kita ngadep-ngadepan nggak? Enggak lah. Sama sekali enggak ya? Enggak. Sebenarnya sih dalam nazar ini ada beberapa pendapat ya. Jadi nggak harus ceweknya ngumpet atau
cowoknya di luar. Kalau waktu itu kamu kayak gitu ya sama aku. Jadi aku di ruang tamu duduk madep belakang, malah membelakangi jendela, sedangkan kamu dan Murobi kamu di luar di samping jendela. Posisinya ngobrolnya sama suaminya Murobi aku dan Murobi gitu. Iyalah, orang merobi kamu kritis. Iya. Kalau Jadi akunya nggak boleh dikasih lihat dulu waktu itu. Kalau bisa kamu dimasukin dalam kulkas kalau mau diumpetin. Nah, tapi ada beberapa yang taaruf juga, ada yang langsung berhadapan langsung ya. Yang memang saat itu mungkin mereka juga benar-benar baru kenal ya. Jadi diperbolehkan untuk melihat calon pasangannya gitu. Kemudian setelah kita selesai nazar, kita ngapain? Nah, bisa sana itu udah pulang lah. Iya, pulang. Pulang, aku tahu pulang. Terus kita tahap selanjutnya apa gitu? Pulang pasti kan itu menunggu di jawaban lanjut ke langkah selanjutnya atau enggak. Nah, masing-masing pasti akan memberikan jawabannya. Nah, akhirnya jawabannya alhamdulillah lanjut. Nah, berarti sekarang jadwalnya untuk datang ke rumah perempuan, memperkenalkan diri pada orang tua, keluarga dan lain-lainnya. Akhirnya minta jadwal tuh kapan bisanya keluarga ada biar aku samain jadwalnya. Dan dapatlah jadwal, tapi ala kulli hal yang jadi cobaan terberat itu adalah Murobi nggak bisa datang. Ya, jadi pada saat silaturahmi ke rumah orang tua itu ya alangkah baiknya memang tidak sendiri, ditemani atau didampingi oleh Murobi kita. Jadi mungkin kayak bisa biar ada yang bantuin ngomong ya, dan gak kaku-kaku banget juga gitu. Dan ala kulli hal waktu itu kamu sendirian karena Murobi kamu sedang ada acara di luar gitu. Akhirnya dia nih ngadep sama ibu aku sendiri, seorang diri. Ya, gimana perasaannya? Ya, lebih dari interview kerja, jadi pakai pakaian terbaik dan jangan lupa buat tendengan. Dan terus ya bicaranya juga harus terpola. Susunannya tuh 5W1H juga harus ada. Terus ada Y, terusnya opportunity dan lain-lainnya. Ngaco. Bener dong. Ya pokoknya harus ya udah tersusun rapi dah tuh. Jangan sampai kita salah berucap dan nanti berujung pada counter attack. Udah bakal kacau dah tuh. Yang paling penting adalah niat kita untuk silaturahmi, dan yang kedua yaitu adalah untuk menyampaikan maksud dan tujuan, dan yang ketiga meminta restu. Itu sih. Terus pada saat itu waktu kita lagi ketemuan ya, kamu ditanya-tanya ayah sama mama ya? Ditanya-tanya sama mama, ya masih ingat gak mama tuh nanyain apa aja ke kamu? Kalau mama sih tipenya nggak banyak tanya sebenarnya. Dia lebih banyak cerita. Mama malah ceritain ya? Iya, ceritain. Ceritain apa sih? Banyak nih, Sally ini begini, terusnya ini suka ngiler. Malah nyeritain aku yang ya, apa adanya ya. Jadi buat bahan kamu siap nggak nih nerima kekurangan aku? Jadi nggak cuma kelebihannya aja, tapi kekurangannya juga mau nggak diterima gitu. Karena kan untuk saat itu yang kelihatan cuma yang bagus-bagusnya aja. Nggak tahu kalau udah hidup bareng kayak gimana tidurnya. Tidurnya terus apalagi ya yang lain-lainnya lah ya gitu. Iya, dan yang paling mencengangkan tidak menanya, ya kamu udah punya apa? Mama nggak nanya itu. Ya, udah punya helikopter belum? Berarti mamaku terbaik. Kalau udah nanya itu ya siap-siap dah mundur. Dan untungnya enggak ya. Alhamdulillah. Itu berarti bisa jadi sebuah pertanda juga kemudahan. Iya, jadi kalau buat teman-teman yang mau jalan nih, terus berhadapan sama orang tua dan ditanya udah punya apa, bilang aja punya Allah. Masya Allah. Tapi kayaknya nggak semua kayak gitu. Realitasnya kan juga kadang kita perlu dibuktikan ya, gitu. A few moments later. Kemudian apalagi tadi kita sampai mana? Kita sampai udah ketemu mama dah tuh. Iya, udah ketemu Dan mama. akhirnya singkat cerita udah setuju. Mama setuju ya sama setuju. kamu. Dan
setelah dari itu sih nggak dapat jawaban selanjutnya, jadi harus konfirmasi via online. Ya, jadi waktu itu langkah selanjutnya adalah melamar. Ya, jadi setelah mama menyatakan bahwa oke, mama setuju Sally sama Ajo gitu. Dan pada saat itu kita langsung menentukan tanggal untuk Lamaran. untuk hitbah. Datang ke rumah, bawa keluarga. Dan itu mulai banyak cobaan ya dari keluarga dan juga dari luar pastinya tuh. Dari keluarga menganggapnya terburu-buru, padahal kita udah prosesnya udah dari lama ya. Udah berbulan-bulan. Mungkin karena mereka melihatnya ya kamu nggak pernah kelihatan bawa perempuan ke rumah gitu ya. Tiba-tiba Jadi tiba-tiba langsung bilang mau nikah. Emangnya anak orang udah Bandung. Nggak apa-apa sih, itu mah ujian keyakinan juga sebenarnya ya, kekuatan mental kita bisa nggak nih menghadapi macam-macam tipe keluarga yang seperti ini. Dan pastinya mungkin teman-teman juga punya ujiannya masing-masing gitu. Dan sampai akhirnya tibalah hari itu dan datanglah kedua orang tua kita untuk bertemu, dan akhirnya udah mulai akrab, kenalan sama saudara, sama sepupu dan lain-lainnya. Dan udah dari itu masih belum belum nemuin juga ya tanggalnya. Karena pada saat lagi lamaran sebenarnya kita pengennya langsung nentuin tanggal buat akad, tapi pada saat itu karena kita masih juga bingung ya, dan menyatukan antara keluarga yang satu dengan yang lainnya tuh kosong tanggalnya tuh nggak selalu sama gitu. Nah akhirnya muncullah tanggal paling terakhir di kalender bulan Desember ya. Iya. Kita tahapnya tuh ternyata dari Juli ya. Juli, Agustus, September ya kamu lamaran ya? Iya. September lamaran, Juli mengajukan, September lamaran, Oktober, November, Desember akad. 6 bulan. Jadi dari mulai ngajuin CV sampai CV ke lamaran 3 bulan, lamaran ke akad 3 bulan. Karena waktu itu juga aku lagi ngajar di Bekasi, di Alexandria Islamic School, jadi boarding gitu. Jadi akunya tinggal di Bekasi sedangkan dia di sini. Jadi repot gitu, akunya juga belum bisa minta keluar waktu itu, sehingga aku minta waktu Di karantina dia. Iya, jadi akunya nggak bisa resign dalam waktu cepat gitu. Dan akhirnya selama proses menuju akad itu ngurusin semua data ya, mulai dari RT RW, kelurahan, kecamatan, terusnya juga sampai KUA sini, KUA istri, dan juga pastinya tuh semua data-data dilengkapin. Mulai dari setting jadwal si penghulu, terusnya jadwal dari pengisi acara dan juga ustadz itu harus dipasin dan dipastiin itu harus benar-benar tersusun rapi kalau mau sampai ke acaranya lancar. Gimana kalau keluarga kita tuh tipikal keluarga yang sibuk, jadi sehingga mereka tuh plus atau di antara sibuk ada juga yang memang gak ngerti masalah kayak gini gitu. Atau mereka juga kayak udah menyerahkan ke kita aja karena mereka nggak memiliki sepemahaman yang sama kita. Kita kan harapannya bisa dibantuin biar ada orang ketiga, jadi kita nggak berdua-duaan. Tapi pada saat itu kondisinya keluarga aku, cuma ada mama pada saat itu. Kakak yang lain kan udah pada berumah tangga semua dan mereka sibuk untuk keluarganya masing-masing. Kalau mama kerja harus gitu, jadi nggak bisa libur. Sedangkan keluarga kamu pada saat itu juga sama ya. Umi udah tua juga ya kan, kasihan kalau dibawa ke sana kemari malah nanti takut sakit. Sedangkan yang lain, keluarga kamu yang lainnya juga sibuk. Nah, buat kita yang kondisinya kayak gini dan mungkin dialami juga sama teman-teman yang lain, jadi solusinya ketika kita harus benar-benar bisa ngurusin dari mulai proses untuk akad itu sendiri, ngurus sana sini sendiri, gimana caranya supaya kita tuh benar-benar gak berbuat fitnah gitu. Ya pastinya menggunakan transportasi sendiri-sendiri lah. Nah, jadi pada saat itu untuk datang ke KUA, aku datang dengan motorku sendiri, kamu datang dengan motor kamu sendiri ya. Dan kita sampai diketawain sama tukang parkir ya. Kok motornya sendiri-sendiri?
Iya sih, bilang aja kita kan orang kaya. Iya. Jadi karena memang nggak semua memiliki pemahaman yang sama ya gitu. Padahal di KUA itu banyak yang datangnya udah sambil mesra-mesraan ya. Ya itulah tantangan kita ya untuk tetap bisa menegakkan yang sesuai ajaran gitu. Ya, jadi seperti itu perjalanan ta'arufnya. Jadi jangan dilihat dari susahnya, tapi banyak kisah esensi yang nantinya akan dibawa sampai akhir rumah tangga kita masing-masing. Betul. Dan akhirnya intinya sih sebenarnya dalam proses ta'aruf itu adalah nurut sama murabi juga, mengikuti alur dan bersabar. Pokoknya kan nomor 1 itu adalah Nomor 1 syahadat. Nomor 2 sholat. Jadi sholat nomor 2. Intinya gini, kita usaha dulu ya, masalah berhasil atau enggaknya ya itu tawakal, berarti masuknya udah ke tawakal. Dan jangan lupa ikut sertakan Allah, karena kalau kita ikut sertakan Allah pasti jadi hasilnya yang terbaik. Dan kita juga harus udah siapin mental ya. Jadi jangan kayak menggebu pengen nikah gitu, pengen udah kodein ahwat sana sini, ikhwan sana sini, tapi ternyata banyak juga tuh beberapa teman yang ketika diajakin lamar atau diajakin taruh malah aduh bingung dia malah. Kayak aduh gimana ya, siap gak ya gitu. Dan buat yang ikhwan khususnya, biasanya antara pengen ngelihat sama pengen mempunyai itu Beda. Banyak itu yang keliru. Kalau pengen melihat itu ya pasti dia belum mau menikah. Kalau disuruh nikah dia belum siap. Tapi kalau pengen memiliki, nah berarti dia adalah orang-orang yang udah siap menikah. Jadi jangan tawari orang-orang yang baru pengen lihat aja. Tapi kalau udah yang ada yang mau, tawarinya sama orang-orang yang sudah siap memiliki. Jadi kalau dia belum siap jangan pernah dipaksa. Tapi kalau udah siap, harus cepet-cepet bantu cari. Dan juga buat pembelajaran gitu, jangan sampai kita itu mengatasnamakan ta'aruf padahal sebenarnya kegiatannya kayak orang pacaran. Iya, apalagi pengen coba-coba doang. Kayak gosok ale-ale. Jadi jadian enggak, tapi kayak ada saling rasa cinta dalam hati. Gitu, hati-hati banget deh buat teman-teman. Mendingan kalau pengen selamat gak usah yang kayak gitu-gitu gitu. Artinya bener-bener maunya sama orang yang berani ngadep orang tua kita aja gitu. Jangan sampai kita hidup ditelan dengan angan-angan dan harapan yang ujung-ujungnya malah nggak jadi. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, yang belum nikah semoga cepat nikah. Amin. Yang sudah nikah semoga cepat dapat momongan. Amin. Yang sudah dapat momongan semoga bisa jadi anaknya yang soleh dan soleha. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini dan berikan tanggapan. Plus kalau kalian punya pengalaman bisa untuk lebih bermanfaat yang lainnya, silakan sharing di kolom komentar. Dan kita juga buka tanya jawab buat teman-teman kalau merasa ada yang terlewat ataupun yang tertinggal. Bisa komen di bawah ini, jangan di atas nanti jatuh. Di bawah aja. Oke, saya aja pamit. Saya Seliza, terima kasih. Sekian sharing is caring dari kita. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan serta motivasi buat kalian yang sedang menunggu dan kalian yang sedang berproses. Silahkan untuk menikmati prosesnya dan bersabar, plus tawakal aja sama Allah ya. Karena segala sesuatu yang dijalankan atas dasar niat ibadah, insya Allah akan diberikan kemudahan dan kelancaran, serta diberikan yang terbaik lah intinya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dari sekian juga pamit. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel Uma dan Abi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.